Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian pasti selalu melakukan usaha. Ada yang mudah dan ada pula yang sulit. Oleh karena itu, kalian pasti membutuhkan suatu alat sederhana yang dapat membantu kalian dalam melakukan usaha. Alat itu disebut pesawat sederhana. Dinamakan pesawat sederhana karena alat tersebut dapat membantu dan memudahkan kalian dalam melakukan usaha atau pekerjaan. Misalnya, kalian akan menancapkan paku pada kayu. Tentunya akan mengalami kesulitan tanpa menggunakan alat seperti palu. Begitu juga dengan kamu yang akan membuka baut. Akan kesulitan apabila tanpa bantuan kunci pembukanya. Pengungkit atau tuas merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang biasa kita gunakan ketika kita hendak menggeser suatu benda yang berat. Contohnya, ketika kita hendak memindahkan batu yang berukuran besar, kita bisa menggunakan tuas tersebut. Terdapat 3 titik yang menggunakan gaya ketika kita mengungkit suatu benda, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Beban merupakan berat benda, titik tumpu merupakan tempat bertumpunya suatu gaya, dan kuasa merupakan gaya yang bekerja pada tuas. Pengungkit dibagi menjadi 3 jenis. Pengungkit atau tuas jenis pertama ini, titik tumpu terletak antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya, seperti gunting, palu, tang, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Pengungkit atau tuas jenis kedua, titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya, seperti kereta sorong atau gerobak, pembuka kaleng, pemotong kertas, dan lain-lain. Pengungkit atau tuas jenis ketiga ini, titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya, seperti sapu, sekop, stapler, dan lain-lain. Jenis pesawat sederhana berikutnya yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan suatu permukaan yang miring atau membentuk sudut. Bidang miring dapat memudahkan pekerjaan kita karena gaya yang diperlukan lebih kecil jika dibandingkan dengan mengangkat langsung. Ketika kalian liburan sekolah, mungkin kalian pernah mengunjungi daerah pegunungan untuk mencari udara segar. Ternyata di sana jalannya dibuat berkelok-kelok. Jalan yang dibuat berkelok-kelok menuju pegunungan inilah memanfaatkan cara kerja bidang miring. Dengan dibuat berkelok-kelok, akan memudahkan para pengendara motor untuk melewati jalan yang menanjak tersebut. Selain itu juga, seperti orang yang memindahkan drum ke dalam bak truk. Bisa kita bayangkan, memindahkan drum yang berat harus kita angkat tanpa bantuan alat. Tentunya akan terasa berat sekali. Nah, dengan menggunakan papan sebagai bidang miringnya, akan sangat membantu sekali dalam memindahkan drum berat yang besar ukurannya, lebih mudah untuk dipindahkan ke atas truk. Dengan menggunakan bidang miring, beban yang berat dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Artinya, gaya yang kita keluarkan menjadi lebih kecil bila dibandingkan tidak menggunakan bidang miring. Semakin landai bidang miring, semakin ringan gaya yang kita harus keluarkan. Selain itu juga, penggunaan bidang miring dapat kita lihat seperti pada tangga dan lereng gunung. Contohnya yang menggunakan prinsip kerja bidang miring yaitu seperti pisau, sekrup, baut, dan kapak. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubung.
Berdasarkan cara kerjanya, katrol juga merupakan salah satu jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol digolongkan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tertentu. Pada katrol tetap, titik tumpu terletak pada sumbu katrol, yang artinya jarak antara titik beban ke titik tumpu sama dengan jarak antara kuasa ke titik tumpu. Dengan demikian, maka panjang lengan beban sama dengan panjang lengan kuasa. Katrol tetap ini biasanya digunakan pada tiang bendera dan sumur timba. Katrol bebas. Katrol bebas berbeda dengan katrol tetap. Pada katrol bebas, kedudukan atau posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Pada katrol bergerak, titik tumpu terletak pada tali yang terikat pada tempat tertentu. Sedangkan titik beban terletak pada pusat atau poros katrol, dan titik kuasa terletak pada tali yang ditarik oleh gaya. Oleh sebab itu, maka panjang lengan kuasa adalah 2 kali panjang lengan beban. Katrol ini bisa kita temukan pada alat-alat peti kemas di pelabuhan. Katrol majemuk atau takal. Katrol ini merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk ini, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya ditarik, maka beban akan terangkat beserta bergerak katrol bebas ke atas. Katrol majemuk biasanya digunakan untuk mengangkat beban. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Pada roda berporos, gaya kuasa biasanya dikerahkan kepada roda yang besar atau roda yang lebih kecil yang disebut porosnya. Adapun prinsip kerja roda berporos yaitu semakin besar roda, gaya yang digunakan kecil. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil roda, semakin besar gaya yang diperlukan. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda.